Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Irawati dari kelas Biologi 1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik ELISA untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Instrumen Manajemen Laboratorium yang diampu oleh Ibu Syukriya MSc. ELISA merupakan suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Jika sedang mencari antibodi, maka plat ELISA dikuastet dengan antigen yang sesuai. Demikian pula sebaliknya, jika sedang mencari antigen, maka plat yang disediakan dikuastet dengan antibodi yang sesuai. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, teknik ELISA telah banyak digunakan untuk berbagai bidang, baik diagnosa dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Kelebihan metode ELISA ini dibandingkan dengan metode-metode imun lainnya adalah penggunaan antibodi dengan spesifitas yang tinggi, sehingga akurasi bahan atau analit yang ditemukan sangat dapat diandalkan. ELISA juga merupakan salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama imunologi untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, respon imun. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam suatu sampel atau serum. ELISA merupakan suatu teknik biokimia yang dalam perkembangannya banyak diaplikasikan dalam berbagai bahan, baik hormon, serat, tumbuhan, dan lain-lainnya. Dan juga ELISA ini berfungsi sebagai alat diagnostik dalam bidang medis maupun non-medis, misalnya di bidang industri. Prinsip dasar reaksi ELISA yaitu mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim, yang kemudian ditambahkan dengan substrat sebaik akan dihidrolisis menjadi spesifitas warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Pada tahapan akhir teknik ELISA selalu ditambahkan dengan stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Bahan asam kuat biasanya digunakan di dalam larutan stop solution ini. Pada teknik ELISA, kita harus menetapkan dulu apa yang dicari. Jika antigen yang dicari, maka reagen yang disiapkan adalah antibodi. Demikian pula sebaliknya. Jika mencari antibodi, maka reagen yang disiapkan adalah antigennya. Pada deteksi antigen, maka antibodi yang demikian spesifitas tinggi untuk antigen tersebut harus disiapkan. Selanjutnya, antigen yang dari sampel dimasukkan dalam lempeng mikrotiter polistiren yang sudah dikuastet dengan antibodi spesifik. Kemudian ditambahkan dengan antibodi pendeteksi sehingga terdapat kompleks antigen antibodi. Antibodi pendeteksi dapat berikatan dengan antibodi sekunder yang berlabel enzim melalui proses biokonjugasi. Setiap akhir tahapan, proses ini harus dilakukan pencucian plate yang dengan deterjen yang sudah ada di dalam kit. Tahap berikutnya pemberian substrat enzimatik untuk memproduksi spesifitas warna yang menunjukkan kadar dari sampel. Substrat yang digunakan biasa dari kromogen atau fluorogenate. Kita memiliki beberapa jenis, yaitu secara garis besar ada dua jenis teknik ELISA. Yang pertama yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Teknik kompetitif menggunakan konjugat antibodi enzim atau antigen enzim. Teknik non-kompetitif menggunakan antibodi primer dan juga antibodi sekunder. Antibodi sekunder pada teknik non-kompetitif dikonjugasikan dengan enzim yang berfungsi sebagai signal, seiring dengan kebutuhan deteksi antigen atau antibodi secara spesifik dan sensitif, maka teknik ELISA telah banyak digunakan pada saat ini. Inovasi teknik ELISA telah banyak berkembang yang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Contoh inovasi teknik ELISA ini yaitu seperti ELISA direct, ELISA indirect, ELISA centric. ELISA direct ini merupakan jenis ELISA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi suatu antigen. Antigen yang akan dideteksi akan berikatan langsung dengan antibodi detektor atau
antibodi yang telah dia beli oleh enzim reporter. Antibodi yang digunakan pada teknik direct ELISA berjumlah 1 buah. Antigen dari sampel yang dicari dimasukkan pada mikrotiter sehingga antibodi tersebut dapat menempel pada dinding mikrotiter. Pada tahapan ini, mikrotiter dibilas untuk menghilangkan antigen yang tidak menempel pada dinding mikrotiter tersebut. Antibodi yang berlabel enzim dikuastet dengan enzim, misalnya dengan Horst rapid peroxidase atau HRP. Ditambahkan juga sehingga terjadi ikatan kompleks antigen antibodi yang berlabel enzim dan pencucian dilakukan pada tahapan ini juga untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat dengan antigen yang diinginkan, sehingga tahapan akhir sebelum pemberian stop solution adalah dengan menambahkan substrat yang bereaksi dengan enzim yang terdapat pada antibodi, sehingga akan menghasilkan presipitat warna yang dapat diukur kadar atau keberadaan antigen yang dicari, baik menggunakan kolorimetri, semiluminescent atau fluorescent endpoint. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan direct ELISA. Kelebihan direct ELISA yaitu pada pengujian cepat karena hanya menggunakan satu antibodi dan kemungkinan terjadi kegagalan akibat reaksi silang dengan antibodi lain atau antibodi sekunder, namun dapat diminimalisasi. Sedangkan kekurangan dari direct ELISA ini yaitu amplifikasi signal yang sedikit dan imunoreaktivitas antibodi kemudian akan berkurang akibat bertaut dengan enzim. Dan direct ELISA ini tidak memiliki fleksibilitas dalam pemilihan tautan enzim atau label pada percobaan yang berbeda. Yang kedua yaitu indirect ELISA. Indirect ELISA ini merupakan jenis ELISA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau antibodi. Teknik ini memiliki karakteristik yaitu antigen tidak menempel langsung pada antibodi detektor atau indirect. Antigen akan berikatan dengan antibodi lain terlebih dahulu. Antibodi ini kemudian akan berikatan dengan antibodi yang telah dilabeli. Beberapa cara ELISA indirect untuk mendeteksi antibodi pada sampel yaitu ada 8 cara. Yang pertama, mikrotiter dilapisi dengan antigen yang sudah dimurnikan dengan membiarkan larutan berisi antigen menempel pada dinding permukaan selama 30-60 menit. Kemudian dilakukan proses pencucian yang berguna untuk membilas antigen yang tidak terikat dengan buffer. Kemudian sampel serum yang akan dideteksi antibodinya ditambahkan dan dibiarkan antibodi spesifik untuk berikatan dengan antigen. Yang keempat yaitu dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat. Antibodi ditambahkan agar berikatan pada daerah FC pada antibodi yang spesifik secara kovalen dan enzim. Secara kovalen dengan enzim dan dilakukan lagi pencucian untuk membilas kompleks antibodi enzim yang tidak terikat. Substrat chromagenik ditambahkan agar enzim dihidrolisis oleh enzim sehingga menghasilkan warna yang setelah diinkubasi pada waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu dilakukan intensitas warna yang terjadi diukur pada ELISA reader atau spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Semakin pekat warna yang terjadi, semakin tinggi kadar antibodi yang ada pada sampel. Adapun kelemahan dan kelebihan dari ELISA indirect ini yaitu kelemahannya pada metode imobilisasi antigen yang non-spesifik dan waktu pengujian relatif cukup lama. Namun, kelebihan dari ELISA indirect ini yaitu banyak produk variasi antibodi sekunder dan lebih sensitif. Bahan yang digunakan pun
yaitu ada 4. Yang pertama, larutan buffer untuk mencuci well setelah dilakukan inkubasi. Yang kedua, blocking buffer regen untuk melarutkan spesies dari antibodi sekunder yang telah berlabel enzim. Yang ketiga, substrak atau chromophore untuk memperoleh intensitas warna yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu ada stopping regen untuk menghentikan reaksi dengan cara mengubah pH. Ketiga yaitu ada ELISA sandwich atau sandwich ELISA, merupakan jenis ELISA yang dapat digunakan untuk mengukur antigen maupun antibodi. Karakteristik khas dari sandwich ELISA ini yaitu menggunakan antibodi penangkap atau primer antibodi. Antigen yang akan dideteksi dan diukur konsentrasinya berikatan terlebih dahulu dengan antibodi penangkap. Antigen akan berikatan kembali dengan antibodi sesuai jenis sandwich ELISA yang digunakan. Sandwich ELISA ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sandwich direct ELISA dan juga sandwich indirect ELISA. Teknik ELISA sandwich menggunakan antibodi primer untuk bereaksi dengan antigen yang diinginkan pada sampel dan bereaksi dengan antibodi sekunder yang berlabel enzim. Kompleks antigen, antibodi primer, dan antibodi sekunder ini selanjutnya dengan penambahan substrat akan menghasilkan presipitat. Presipitat warna dan intensitas warna yang akan mencerminkan konsentrasi antibodi yang dicari pada sampel. Pada teknik ELISA sandwich ini, antigennya bersifat multivalen seperti polisakarida atau protein yang memiliki minimal 2 sisi antigenik agar dapat berinteraksi dengan antibodi primer spesifik dan juga antibodi sekunder spesifik. Yang pada antibodi primer spesifik dan antibodi sekunder spesifik ini berlabel enzim. Antibodi primer disebut juga dengan antibodi penangkap dan antibodi sekunder ini disebut dengan antibodi deteksi. ELISA sandwich memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga aplikasi ELISA sandwich kebanyakan digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen yang kadarnya rendah dengan tingkat kontaminasi pada sampel yang cukup tinggi. Ada beberapa pengujian pada ELISA sandwich, yaitu uji imunologi yang paling baik untuk mendeteksi 2 jenis AB. Uji imunologi ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi Ag dari sampel yang tidak kita ketahui. Uji ELISA ini sangat cepat dan sangat akurat, dan bila Ag murni telah tersedia sebagai standar, maka uji ELISA sandwich yang memerlukan 2 AB yang dapat melekat pada 2 epitope yang tidak saling menutupi atau overlap pada Ag. Uji ini juga sangat cocok untuk menggunakan 2 monoklonal AB murni atau 1 set dari ikatan AB poliklonal murni. Ada beberapa tahapan pada teknik ELISA sandwich. Yang pertama yaitu clade yang kita gunakan sudah disiapkan dengan antibodi spesifik atau non-spesifik binding site diblokir. Yang kedua, sampel yang berisi antigen yang dicari dimasukkan ke dalam clade. Untuk membuang kelebihan antigen yang tidak bereaksi, maka dilakukan pencucian pada clade. Ditambahkan antibodi primer agar berikatan dengan antibodi secara spesifik. Dan yang kelima, ditambahkan antibodi sekunder yang berlabel enzim agar mengapa harus berlabel enzim? Agar berikatan dengan antibodi primer, agar dia dapat berikatan. Dan yang keenam yaitu membuang konjugat antibodi enzim yang tidak berikatan, maka dilakukan lagi pencucian pada clade. Substrat ditambahkan agar dapat diubah oleh enzim menjadi presipitat warna yang dapat diukur, yang dapat kita ukur intensitasnya. Setelah itu ditambahkan stop solution untuk menghentikan
memutuskan reaksi, dan intensitas warna diukur menggunakan panjang segelombang tertentu. Intensitas warna diukur menggunakan panjang gelombang tertentu ini dengan menggunakan ELISA reader atau spektrofotometer. Dan ada beberapa cara untuk ELISA sandwich ini dalam mendeteksi antigen. Cara pertama yaitu membiarkan larutan berisi antigen ini menempel pada dinding permukaan selama mikrotiter dilapisi dengan antibodi yang sudah dimurnikan. Antibodi yang dimurnikan selama 30-60 menit dan dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang tidak terikat dengan buffer. Cara yang ketiga yaitu sampel yang akan dideteksi antigennya ditambahkan dengan antibodi, kemudian dibiarkan untuk berikatan dengan antigen spesifik dari sampel. Dilakukan lagi pencucian untuk membilas antigen yang tidak terikat. Dan antibodi yang berlabel enzim ini ditambahkan dengan antibodi yang bersifat spesifik untuk epitp dari antigen yang dicari pada suatu sampel. Dilakukan pencucian untuk membilas antibodi yang berlabel enzim yang tidak terikat. Dan setelah itu substrat kromogenik ditambahkan. Substrat ini sebenarnya tidak berwarna, yang terikat pada enzim pada antibodi sekunder dan dikonversi menjadi produk sehingga terbentuk warna setelah melalui waktu inkubasi. Larutan asam pekat sebagai stop solution ditambahkan untuk menghentikan suatu reaksi. Kemudian intensitas warna yang terjadi diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader atau yang kita ketahui yaitu spektrofotometer. Semakin pekat warna yang terbentuk, maka semakin tinggi kadar antigen yang terdapat pada suatu sampel. Kadar antigen dalam suatu sampel ini dapat diukur menggunakan kurva Expert. Yang terakhir ada ELISA kompetitif atau disebut juga dengan ELISA pemblok. Dapat digunakan untuk mengukur antibodi ataupun antigen. Prinsip dasar dari teknik ELISA kompetitif ini yaitu dengan menambahkan suatu kompetitor ke dalam lubang mikrotiter atau disebut juga dengan well. ELISA dapat dilakukan secara kompetitif langsung atau direct kompetitif dan kompetitif tidak langsung atau indirect kompetitif. Prosedur singkat untuk pendeteksian antigen pada ELISA kompetitif ini yaitu yang pertama, pada mikrotiter diisi dengan antibodi spesifik. Larutan yang mengandung antigen spesifik ini dengan antibodi spesifik yang berlabel enzim. Serta sampel yang mengandung antigen yang diinginkan ditambahkan ke dalam mikrotiter sehingga terjadi kompetisi untuk saling berebut pasangan. Pencucian dilakukan untuk membuang sisa antigen spesifik maupun antibodi yang berlabel enzim tidak berikatan dengan antigen pada sampel yang tidak berikatan dengan antibodi spesifik. Langkah selanjutnya dengan menambahkan substrat yang dapat bereaksi dengan antibodi berlabel enzim dan antigen spesifik yang dapat menghasilkan presipitat warna yang intensitasnya itu dapat sebagai cerminan dari kadar antigen pada sampel. Pada ELISA reader maupun spektrofotometer perlu ditambahkan asam pekat di dalamnya. Mengapa kita harus menambahkan asam pekat ini? Agar stop solution yang berfungsi untuk menghentikan reaksi, perlu diperhatikan tanda positif dalam deteksi antigen itu. Metode ELISA kompetitif ini adalah apabila kompetisi antigen yang diinginkan menang dengan antigen spesifik yang bereaksi dengan antibodi berlabel enzim dan berinteraksi dengan antibodi spesifik, maka tidak terjadi signal yang ditimbulkannya. Teknik ELISA kompetitif ini memiliki tingkat sensitivitas tinggi akibat spesifitas dari antibodi dan antigen. Oleh karena itulah, kelebihan dari teknik ini adalah larutan sampel yang mengandung antibodi dan juga antigen
tidak perlu dipurifikasikan atau dimurnikan lagi. Adapun kelebihan dari ELISA kompetitif ini yaitu tidak diperlukannya purifikasi pada sampel yang mengandung antibodi atau antigen, tapi hasil yang diperoleh tetap memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi akibat sifat spesifitas dari antibodi dan juga antigen. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.